Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 44414443 Bab 4441 Unattainable Existence. Setelah hanya menghadapi Landen Sen, wajah utusan Santo Merak menjadi sangat jelek. Sebelumnya, dia cukup sombong dibandingkan dengan kaisar dan sejenisnya. Orang bijak Merak sangat percaya diri, dan merasa bahwa dia tidak bisa lebih lemah dari yang terpilih dalam hal apapun. Namun, setelah pertarungan yang sebenarnya, Duta Merak mengalami betapa menakutkannya The Chosen of the Day, dia merasa sangat stres dan berkeringat di dahinya. Keberuntungan saya terlalu bagus. Saya hanya ingin membuat pilihan sang terpilih, dan sang terpilih muncul di hadapannya. Burung merak bijak tiba-tiba merasa bahwa keledai botak misterius sedang menggali lubang besar untuk dirinya sendiri. Dengan kemampuan ini, saya malu untuk mengklaim sebagai penguasa wilayah abadi Tianmu, tapi jangan menertawakan saya. Berdiri di langit berbintang, Landen Sen dengan merendahkan menatap utusan merak itu, seperti kecoa yang melihat ke bawah ke tanah, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Sebelum burung merak suci mulai berteriak, momentum Landen Sen hancur, dan dia meraung menjadi marah. Baiklah, saya harus melihat hari ini, apa bakat Anda? Dia tidak bisa melihat basis kultivasi Landen Sen, dia hanya merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak bisa melampaui dirinya sendiri. Duta besar merak tidak percaya bahwa dia tidak dapat memenangkan yang terpilih. Saya melihat bahwa dia terbakar dengan api yang mengepul, dan dia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan sejumlah besar vitalitas dan kekuatan jiwanya sendiri untuk melepaskan kekuatan bintang-bintang di tubuhnya secara maksimal, dan semuanya mengalir ke kipas bulu warna-warni di tangannya, menampilkan kekuatan magis terkuatnya. Keterampilan peri emas senior, bintang kemarahan di langit. Diiringi raungan parau, kipas bulu warna-warni di tangan utusan merak itu melepaskan diri dari telapak tangannya, berputar di depannya dengan kecepatan tinggi, dan menggulung ribuan badai 5 elemen yang menakutkan. Di badai, ada kilat perak seperti ombak besar, ada juga pusaran api panas, ada juga cahaya yang sangat dingin dan udara beku, dan ada cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari, dan bilah cahaya biru yang mengaduk alam semesta. 5 badai mengerikan dari 5 elemen, membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, datang menuju Landen Sen. Landen Sen mengangkat alisnya, dan harus mengatakan bahwa utusan merak ini memang jauh lebih kuat daripada utusan bintang perak yang dia temui sebelumnya, dan dia mampu melakukan teknik peri emas yang serius dan tingkat tinggi. Jika Landen Sen masih di masa-masa awal Daluo, dia mungkin takut dengan tembakan 3 angka, tapi sekarang dia telah dipromosikan ke level menengah, ditambah peningkatan besar yang dibawa oleh pola bintang. Sekarang menghadapi peri emas level tinggi yang ceroboh seperti orang bijak merak, Landen Sen tidak terlalu memperhatikan tekniknya. Peri emas tingkat lanjut, grup meteor. Landen Sen tidak ingin membuang waktu lagi, dia siap untuk segera menyelesaikan utusan merak dan langsung melemparkan kawanan meteor. Ratusan juta meteor emas tiba-tiba meledak dari alam semesta galaksi, membawa kekuatan mengerikan untuk menghancurkan langit, dan menabrak badai 5 elemen. Bum bum bum. Ada raungan keras seperti langit dan bumi retak, dan meteor emas yang luar biasa menekan ribuan badai 5 elemen yang kuat dengan keuntungan besar. Apa? Sebelum utusan merak itu sempat bereaksi, dia dihujani dan mundur oleh meteor emas yang tak terhitung jumlahnya, dia membuka mulutnya dan berteriak dengan teriakan. Banyak meteor emas meledak dengan kekuatan destruktif terhadap langit dan langsung merobek pakaian suci perak di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya robek dan tertusuk dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, dan darah melonjak. Rao adalah utusan merak yang mati-matian menolak itu tidak akan membantu. Setelah satu pukulan, utusan suci burung merak itu benar-benar berdarah, dan pakaian suci perak di tubuhnya hancur. Daging yang ditusuk oleh sejumlah besar meteor emas sama ganasnya dengan saringan, yang membuat orang tidak dapat melihat lurus. Tidak, itu tidak mungkin. Setelah dihantam oleh kelompok meteor Landen Sen, duta besar merak hanya memiliki nafas terakhir yang tersisa. Ekspresi marah yang sebelumnya telah digantikan oleh kepanikan dan keputusasaan, dia tidak percaya bahwa dia telah dipukuli sampai mati oleh terpilih sebelum dia bertahan 10 kali. Bahkan pasukan penerjemah biksu di alam semesta galaksi, melihat situasi tragis utusan merak digantung, tidak dapat mempercayai mata mereka, wajah mereka penuh dengan horor. Utusan merak Daluo Jinxian dikalahkan begitu cepat dan sangat teliti. Saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak bisa mempercayainya. Tidak. Bagaimana mungkin ada monster yang menentang surga di dunia ini? Master Xuanji, yang diikat oleh Hun Tianling, memutar kepalanya, wajah lamanya berubah ekstrim, wajahnya abu-abu dan bibirnya bergetar. Saat tinggal di Pulau Kowloon, Master Xuanji tidak mendapatkan berita apapun dari dunia luar, berpikir bahwa Landen Sen hanya akan memiliki basis kultivasi Luo Tianxiang yang terbaik. Aku bahkan tidak bisa memimpikannya. Ini kurang dari 1000 tahun. Landen Sen tidak hanya menerobos Daluo Jinxian, tapi bahkan yang terkuat seperti utusan Peacock Sein bukanlah musuhnya dari jumlah itu. Kecepatan kemajuan melawan langit seperti itu telah melampaui akal sehat waktu.
Usus guru Xuanji sangat menyesal, pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa yang terpilih disebut yang terpilih. Hanya utusan merak yang menghela nafas lega yang telah mengutuk generasi ke-18 leluhur Master Xuanji di dalam hatinya. Utusan merak suci itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, mengira keledai tua botak itu telah menginjak-injak lubang sebesar itu. Belum lagi yang menang pemilu, sekarang bisa bertahan dan melindungi dirinya, itu sudah bagus. Setelah ledakan yang disebabkan oleh gerombolan meteor terkondensasi, orang bijak merak menarik nafas terakhirnya, dan dengan gemetar mengeluarkan jimat teleportasi Qian yang berkilauan dari cincin penyimpanan, dan dengan tegas menghancurkannya untuk merangsang. Tapi adegan berikutnya membuatnya benar-benar tercengang. Setelah menghancurkan jimat teleportasi tidak melepaskan kekuatan ruang, juga tidak menunjukkan aura apapun. Pesona teleportasi yang dihancurkan ini tidak menunjukkan efektivitas apapun. Tidak. Seharusnya tidak seperti ini. Teleportasi saya. Bagaimana bisa gagal? Melihat jimat teleportasi tidak efektif, utusan suci burung merak itu benar-benar panik, dan berteriak parau karena panik. Idiot. Kamu terjebak di alam semesta kecilku, teleportasi secara alami tidak valid. Melihat utusan merak yang berlumuran darah berteriak panik, Landen Sen menunjukkan penghinaan di sudut mulutnya. Alam semesta kecil setara dengan pesona kemauan yang telah dikembangkan oleh Landen Sen. Seorang biksu yang terlibat dalam pesona kemauan orang lain tidak dapat melarikan diri menggunakan kekuatan ruang. Kecuali jika lawan dapat mematahkan pesona dengan kekuatan supernatural spasial yang kuat atau kemauan yang lebih kuat, itu hanya akan dikunci dengan kuat oleh pesona tersebut. Ini adalah salah satu kemampuan alam semesta kecil milik Landen Sen. Alam semesta kecil. Anda benar-benar berkultivasi menjadi kosmos. Bagaimana ini mungkin? Burung merak bijak batuk banyak darah dari sudut mulutnya, menatap Landen Sen dengan tatapan bingung, ekspresinya penuh dengan ketakutan dan bercampur dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa ada orang-orang yang melawan langit di dunia, yang bisa berkultivasi menjadi alam semesta kecil yang hanya bisa dikendalikan oleh utusan bintang emas dengan kemampuannya sendiri. Landen Sen sepertinya ingin memperjelas kematian utusan suci burung merak. Saat terbang menuju utusan suci burung merak, cahaya bintang yang menyilaukan muncul di belakangnya. Peta bintang Sagittarius yang muncul di cahaya bintang menjelaskan segalanya. Bintang emas Sagittarius. Mata merak yang ketakutan mengungkapkan keputusasaan dan ketidakberdayaan yang dalam. Pantas saja Holy Lord begitu mementingkan sang terpilih, ternyata terpilih bukan sekedar gelar, melainkan sebuah eksistensi yang benar-benar tak terjangkau. Bab 4442. Dalam sekejap mata, Landen Sen sudah berlari ke depan duta merak, dan sepasang tangan besar menempel di dahi duta merak. Tidak. Mata utusan suci merak hampir pecah, dan matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Tentu saja, dia bisa menebak bahwa Landen Sen ingin menggunakan teknik pencarian jiwa selanjutnya, dan dia meraung histeris, cepat. Datang dan hentikan dia. Wow. Pasukan penerjemah dan pengajar di alam semesta galaksi langsung menjadi keributan. Banyak biksu bergegas menuju Landen Sen setelah mendengar suaranya, memainkan berbagai kekuatan magis yang berwarna-warni, dan meledakkannya ke arah Landen Sen. Semakin banyak biksu yang mengawasi dengan takut-takut, dan bahkan utusan merak pun terluka seperti ini. Kekuatan tempur orang ini terlalu tinggi, dan tindakannya pasti akan membuat orang ini marah. Walaupun hanya sedikit biksu yang melancarkan serangan, karena banyaknya jumlah biksu tersebut, kekuatan mereka tidak boleh dianggap remeh. Penghalang kristal. Saya melihat sinar api badai warna-warni dan energi destruktif lainnya menyapu. Tubuh Landen Sen memancarkan cahaya dingin tertinggi, dan dia memadatkan lapisan penghalang kristal, menyelimuti dirinya dan utusan suci merak. Bum bum bum. Sejumlah besar serangan mendarat di permukaan penghalang kristal, meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dengan kekuatan pertahanannya yang kuat, penghalang kristal menahan serangan para biksu. Landen Sen dengan acuh tak acuh menggunakan teknik pencarian jiwa, darah melonjak di telapak tangannya. Apa? Wajah orang bijak merak langsung berubah, membuat jeritan histeris, dan Landen Sen langsung mencari jiwanya tanpa perlawanan, dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak hebat. Basis budidaya Landen Sen lebih tinggi daripada utusan suci merak, dan dalam beberapa napas, dia telah membaca semua informasi penting. Bagaimanapun, duta merak ini dianggap sebagai penginjil tingkat tinggi. Berkat ini, Landen Sen mengetahui beberapa berita penting tentang penginjilan. Tuhan suci di mulut utusan merak mengacu pada Zhang Daoling. Selama bertahun-tahun, Zhang Daoling telah mengendalikan kekuatan penginjilan untuk menyusup ke berbagai alam abadi di dunia abadi sejati, sehingga rencana penanaman kayu suci surgawi berjalan dengan tertib. Menurut informasi yang diperoleh Searching Soul, untuk membuat salinan Zutian Starfighting Array, total 365 pohon suci harus ditanam. Kini ada lebih dari 200 pohon keramat yang ditanam di dunia nyata. Selama ratusan tahun ketika Landen Sen terjebak di neraka Huangquan, para penginjil menanam sejumlah besar pohon suci. Dalam 1 atau 200 tahun, diperkirakan 365 pohon akan dikumpulkan. Untuk melengkapi Zutian Starfighting Array dengan versi tiruannya,
ia perlu ditanam di seluruh dunia peri, yang melibatkan seluruh negeri dongeng dan lautan. Versi tiruan dari Zutian Starfighting Array tampaknya memiliki persyaratan yang cukup untuk lokasi penanaman kayu suci Tongtian. Tentu saja hal ini tidak memerlukan jumlah sumber daya yang ada di wilayah tersebut, tetapi murni memiliki persyaratan yang ketat mengenai lokasi geografis penanaman. Secara relatif, semakin luas wilayah negeri dongeng maka semakin banyak pula pohon keramat yang akan ditanam. Bahkan jika sumber daya di negeri dongeng tidak mencukupi, lebih banyak pohon suci akan ditanam secara paksa. 3 domain abadi Tianmu Tian Qiang Tianmang relatif kaya akan sumber daya, namun karena keterbatasan lahan, jumlah pohon keramat yang ditanam di langit sebenarnya sedikit. Oleh karena itu, wilayah peri Tianmu juga telah menanam 8 pohon suci ke langit, dan utusan burung merak menerima perintah dari Zhang Daoling belum lama ini untuk menanam pohon suci ke-9 ke langit di Pulau Jiulong. Faktanya, di dunia abadi sejati saat ini, menanam begitu banyak pohon suci setinggi langit sudah menjadi batasnya. Sumber daya yang dikonsumsi oleh pertumbuhan 365 pohon suci ke langit ini cukup untuk mengosongkan seluruh dunia peri sejati. Gereja Chan secara teratur mendistribusikan sejumlah batu yuan kepada pengendali yang ditunjuk oleh berbagai domain abadi untuk memasok konsumsi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pohon suci surgawi. Selain itu, Chan Chiao akan membangun kuil penjaga di hampir setiap area tempat ditanami kayu suci langit. Setiap kuil penjaga dijaga oleh boneka yang disempurnakan secara pribadi oleh Zhang Daoling untuk melindungi pohon suci surgawi dari kerusakan. Selain itu, terdapat susunan teleportasi antar masing-masing kuil penjaga, yang memungkinkan para penginjil melakukan perjalanan ke dan dari setiap kuil penjaga untuk memfasilitasi transmisi berita. Saya harus mengatakan bahwa rencana Zhang Daoling sangat ketat dan komprehensif. Beberapa waktu lalu, kekuatan penginjilan menduduki negeri dongeng reinkarnasi, dan sejumlah besar pohon suci diatur untuk ditanam di negeri dongeng reinkarnasi. Menurut berita terbaru yang diperoleh burung merak bijak, hampir semua alam abadi sejati di dunia abadi sejati telah runtuh, dan hanya wilayah abadi Changsuan yang masih berjuang untuk mendukungnya. Sekalipun itu adalah satu-satunya wilayah abadi Changsuan yang masih melawan, sebagian besar wilayahnya telah terkikis oleh kekuatan interpretasi dan pengajaran, dan kekuatan yang tersisa masih melakukan perlawanan sengit. Setelah memahami beberapa petunjuk dan informasi, ekspresi Landen Sen menjadi sedikit suram. Kayu suci surgawi ditanam dengan kecepatan ini, dan waktu yang tersisa untuk perlawanan hampir habis. Dia terlalu malas untuk berpikir, sepotong besar cahaya debu bintang dilepaskan dari telapak tangannya, membombardir tubuh utusan merak yang terluka parah menjadi residu berdebu. Melihat utusan merak itu mati di tempat, pasukan penafsir-penafsir di galaksi langsung menjadi berantakan, dan semua orang tampak ketakutan. Meteor. Pola bintang di tengah alis Landen Sen tiba-tiba melepaskan cahaya bintang dari matahari yang terik, dan galaksi di belakang alam semesta berputar dengan kecepatan tinggi seperti pusaran air, dan meteor emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pusaran air, seperti sinar keemasan yang menutupi langit. Kepada sekelompok biksu yang bergegas ke arahnya. Bum bum bum. Kawanan meteor berskala besar menyerbu kerumunan, membantai para pembudidaya yang datang. Kemanapun dia pergi, cahaya keemasan meledak dan kabut darah beterbangan. Biksu yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas maju seperti ngengat yang memadamkan api, hampir tanpa perlawanan sedikit pun, mereka dibombardir oleh kawanan meteor menjadi kabut darah halus, dan mati di tempat. Dalam sekejap, jutaan biksu tewas terkena meteor. Serangan mengerikan itu membuat takut pasukan kultivator yang bersemangat dari belakang hingga tidak berani menyerang dengan gegabah. Para pembudidaya yang selamat secara kebetulan sangat ketakutan sehingga mereka segera menghentikan penyerangan. Landen Sen menembak dan membunuh 1 juta petani, yang mengejutkan pasukan penafsiran dan pendidikan. Sebelum Landen Sen terus menunjukkan kekuatan magisnya, para pembudidaya yang sedang menyerang menghentikan serangan mereka terlebih dahulu. Senior, selamatkan hidupmu. Banyak biksu bahkan berlutut dan memohon belas kasihan, karena takut Landen Sen akan membuat mereka marah. Melihat sekelompok beku mulai memohon belas kasihan, semakin banyak beku yang berlutut satu demi satu, pemandangan tiba-tiba menjadi berantakan, segala macam permohonan belas kasihan yang berantakan terus berlanjut. Apa yang mereka pikirkan sangatlah jelas. Bahkan utusan suci merak, yang merupakan Daluo Jinxian, dibunuh oleh Landen Sen dalam 3 atau 2 gerakan, dan kekuatan orang ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat diprediksi. Jika Anda menyerang orang ini secara paksa, saya khawatir Anda akan mengalami balas dendam yang serius. Tidak semua kultivator memiliki keberanian menyerang yang kuat seperti Landen Sen. Sebaliknya, sebagian besar kultivator yang tunduk pada ajaran berkumpul di wilayah abadi Tianmu. Mereka lemah dan takut mati. Chan Jiao baru memerintah negeri dongeng Tianmu selama beberapa ratus tahun. Mereka tidak terlalu percaya pada Chan Jiao, mereka hanya takut pada kekuasaan dan kekuatan. Landen Sen mengabaikan sekelompok biksu yang berlutut dan memohon belas kasihan. Setelah mengambil cincin penyimpanan utusan suci merak, matanya perlahan beralih ke tuan misterius yang diikat oleh Hun Tianling. Bab 4443
Wajah tua Tuan Xuanji pucat, matanya penuh ketakutan dan linglung, dia bahkan ragu apakah yang terjadi di hadapannya hanyalah ilusi. Ribuan tahun yang lalu, seorang anak berambut kuning yang hanya berada di alam surga dan keabadian, kini dapat tumbuh ke tingkat yang begitu mengejutkan, bahkan orang bijak merak yang mencapai alam Daluo dibunuh di tempat oleh anak ini. Saat ini, Guru Xuanji tidak lagi percaya diri menghadapi Lenden Sen, dan rasa takutnya yang besar membuatnya terdiam. Dua Dewa Luo Tianxiang di sebelahnya bahkan lebih takut, dan dia langsung memohon belas kasihan, "Senior maafkan saya, senior maafkan saya." Lenden Sen perlahan terbang ke arahnya tanpa ekspresi, dan meteor emas pekat tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya, dan terbang menuju dua Dewa Luo Tianxiang dengan kilat dan guntur. Bum bum bum. Diiringi dengan suara letupan yang memekakkan telinga, kedua Luo Tianxiang Xian ditelan dan ditenggelamkan oleh cahaya keemasan ledakan meteor, tubuh mereka dicekik dan diubah menjadi bubuk, dan dewa-dewa mereka semuanya hancur. Melihat dua komandan di sebelahnya terbunuh seketika, pupil Master Xuanji tiba-tiba membesar, dan rasa takut yang tak terbatas membuat hati bergetar. Di tengah suara ledakan, Lenden Sen datang ke depan Master Xuanji. Meski wajahnya tanpa ekspresi, otot-otot di wajahnya berdetak kencang, jelas menekan amarah yang meluas hingga ekstrim. Jika bukan karena keledai botak ini yang mengepung pasukan koalisi tidak akan jatuh seperti sekarang ini. Penghasut segalanya adalah keledai botak misterius ini. Keledai botak inilah yang membunuh banyak penggarap pasukan koalisi, dan kemarahan di hati Lenden Sen tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata. Lenden Sen menatap Guru Xuanji, sudut mulutnya sedikit bergerak, "Keledai botak Xuanji, kita bertemu lagi." Merasakan kemarahan mendidih yang berasal dari Lenden Sen, Guru Xuanji ketakutan. Lenden Sen di depannya seperti binatang haus darah yang akan kehilangan akal sehatnya, matanya merah seperti darah, dia tidak sabar untuk menguliti dirinya sendiri dan memakan daging dan darah. Guru Xuanji tidak lagi terlihat seperti biksu terkemuka, dan dia berteriak ngeri, "Sen. Sen Donor, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dan biarkan Laona." Dia akhirnya mendapatkan kembali hidupnya dengan mengandalkan peninggalan Arhat, basis budidayanya meningkat pesat, dan hidupnya diperpanjang selama ratusan juta tahun, tetapi dia tidak ingin mati di sini dengan sia-sia. Laona tahu itu salah. Laona hanya bingung sebentar, bingung dengan penafsirannya, dan melakukan sesuatu yang salah. Di masa depan, Laona pasti akan berubah pikiran dan menjadi manusia baru. Selama dermawan Sen menyelamatkan hidupku, Laona bersedia menjadi budakmu untuk kamu kendarai. Tuan Xuanji berseru dengan tatapan menyanjung. Jadilah pelayanku. Kamu juga layak menjadi keledai botak. Wajah Lenden Sen sangat mengerikan, dan dia ingin menghancurkan mayat keledai botak di depannya, tetapi dia masih menahan amarahnya untuk sementara waktu, dan keledai botak itu memiliki sisa nilai guna yang terakhir. Dia mengambil menara Buddha di tangannya dan mengancam, "Bukan tidak mungkin membiarkan saya mengampuni hidup Anda. Buka menara Buddha untuk saya secepatnya dan lepaskan semua biksu di menara." Meskipun cahaya Sang Buddha mengelilingi permukaan pagoda Sang Buddha, namun hal itu tidak diabaikan oleh Sang Guru. Hanya biksu Buddha yang dapat mendesaknya dengan bebas. Lenden Sen hanya bisa membiarkan Guru Xuanji membuka pagoda Buddha. Ya, Laona harus melakukannya. Guru Xuanji sepertinya melihat secercah kehidupan, dan menjawab berulang kali. Lenden Sen mengambil huntian Ling yang diikatkan ke tubuh Master Xuanji, dan murid suci Asura di tengah alisnya melemparkan cahaya ajaib ke tubuhnya untuk mencegah keledai botak itu mempermainkannya. Dengan kemampuan dasar kultivasi Lenden Sen, Divine Sense dapat mengontrol cahaya ajaib yang menembus tubuh Master Xuanji dan melahap tubuhnya kapan saja, yang dapat membuatnya merasa sakit, atau membunuhnya dalam sekejap. Awalnya, Master Xuanji masih membayangkan bahwa dia dapat melakukan reservasi, meninggalkan satu atau dua sandera jika dia mengalami kecelakaan. Namun, melihat metode Lenden Sen yang luar biasa, Guru Xuanji harus menghilangkan gagasan tentang risiko, dan tidak berani melakukan trik apapun, dengan jujur membuka menara Buddha, melepaskan sejumlah besar biksu yang dipenjara di menara tersebut. Para tahanan memang semuanya perwira tinggi Angkatan Darat Bersatu, Raja Kera, Raja Berkepala Sembilan, Seng Siu, Sialinger, Siasaner, Lansianer, Jade Raksa, Meyer, Naga Unta, Undang Orang Suci Bulan, dan Leluhur Debu, Kaisar Hongling, orang-orang nyata ada di sini. Melihat sosok yang familiar ini, Lenden Sen menghela nafas lega. Untungnya, para pengikut Tao dan teman-teman yang dia hargai masih hidup, yang merupakan berkah dalam kemalangan. Bukan hanya karena alasan tertentu, semua biksu yang ditahan saat ini tidak sadarkan diri. Melihat dengan seksama, saya melihat bahwa semua kepala biksu terhubung dengan untaian kitab suci Buddha. Kitab suci Buddha ini seperti rantai kekuatan spiritual, terhubung ke bagian bawah pagoda Buddha. Lenden Sen melepaskan murid suci Asura dan menyapunya, dan menemukan bahwa untaian teks Buddha yang terhubung ke pagoda Buddha telah tertanam dalam jiwa para biksu. Jiwa para biksu yang dipenjarakan dikendalikan oleh teks-teks Buddha ini, seperti boneka. Dikendalikan untuk bertindak. Biasanya pagoda Buddha menyerap kekuatan roh para biksu dengan cara ini.
Berkat ini, aura Raja Kera, Siasaner dan lainnya menjadi sangat lemah, seperti Putra Unta Naga, Nenek Moyang Debu, Kaisar Merah, dan Pembudidaya Pemurni Tulang yang berumur panjang. Ada berbagai tingkat penurunan. Memikirkan keledai botak misterius yang mengandalkan penyerapan kekuatan jiwa saudara-saudaranya dan teman-temannya untuk memperkuat dirinya setiap hari, Landen Sen hampir meledak, wajahnya pucat. Keledai botak misterius, jangan cepat-cepat keluarkan aku dari tuannya, potong segel tata bahasa Buddha yang menghubungkan roh para biksu ini. Landen Sen berteriak dengan marah. Wajah Tuan Xuanji tampak bersahaja, tanpa diduga Landen Sen bisa melihat petunjuk itu sekilas. Jika dia mengabaikan pengakuan Xian Bao dan memotong kitab Buddha dari pagoda Buddha dan para biksu ini, dia tidak akan mampu mengendalikan hidup dan mati Raja Kera dan lainnya, yang sama dengan kehilangan semua sandera. Ketika Landen Sen ingin membunuhnya, dia tidak mempedulikannya lagi. Tetapi pada saat ini, ingin mengancam Landen Sen dengan sandera. Tuan Xuanji belum punya nyali. Bagaimanapun, dia menghadapi Daluo Jinxian yang baru saja membunuh utusan Merak. Untuk sementara, Guru Xuanji berada dalam dilema, keringat dingin di dahinya. Keledai botak, aku memintamu untuk tidak setuju dengan Tuhan, apakah kamu tuli? Wajah Landen Sen berubah dan dia meraung keras. Dia tidak bisa lagi mengendalikan amarah di dadanya, dan langsung mendorong cahaya ajaib yang baru saja menembus tubuh Master Xuanji. Bum bang bang. Di antara lampu listrik dan batu api, tubuh Tuan Xuanji mengeluarkan suara teredam yang aneh. Apa? Cahaya ajaib yang telah disuntikkan ke dalam tubuh Guru Xuanji mulai membengkak dan meledak, dan sejumlah besar cahaya ajaib melompat-lompat di tubuh dan jiwanya, menyebabkan tubuh Guru Xuanji menjadi sangat terdistorsi dan menggembung, dan tubuh mengeluarkan suara gemuruh pop-pop. Dalam sekejap, setengah dari meridian tubuh Master Xuanji patah, tulang-tulangnya hancur oleh dampak cahaya ajaib, dan sejumlah besar darah bercampur dengan gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya disemprotkan keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya gemetar dan bergerak-gerak tak terkendali. Landen Sen mengancam dengan keras, keledai botak, saya hanya memberi Anda 3 napas untuk membuat pilihan, baik dengan patuh melepaskan saya dari mengakui Tuhan, atau Anda akan mati. Jangan berpikir Anda dapat menggunakan ini untuk mengancam saya dan membunuh Anda, saya masih punya cara untuk secara paksa melepaskan belenggu harta peri yang compang-camping ini.